Coding. Oke. Selamat pagi para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA 72. Hari ini kita masuk topiknya, mungkin kurikulum silabusnya berbeda dengan angkatan sebelumnya, yaitu kita masuk dengan ODE, Ordinary Differential Equation. Okay. Jadi sorry, pennya enggak ada lagi. Parah macam ini. Saya juga alami. Kok bisa nulis lagi nih, aduh. Aduh.
Baik, kita masuki hari ini bicara tentang ODI. Ya. Apa ODI? Singkatan dari apa? Ordinary Differential Equation. Nih. Ya. Ordinary Differential Equation atau sebetulnya terjemahannya persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial. Bahasa Indonesianya kalau diferensialnya F1. Biasa. Tapi kata biasanya sering dihilangkan. Orang biasa singkat dengan PD saja. Bukan percaya diri ya. PD sini adalah persamaan diferensial. Nah, semua fungsi ya, fungsi X, Y aksen, Y double aksen, 3 aksen dan seterusnya sampai Y sampai turunan ke N ya. Itu sama dengan 0. Ya. Itu secara umum kita katakan sebenarnya yang kita pelajari sebelumnya rumus diferensial atau turunan Y adalah misalnya X kuadrat tambah 5X tambah C ya konstan ya. C itu bisa 7 bisa berapa kan. Nah turunannya kan DY pada X berapa? DY pada X adalah 2X plus 5 kali 1 kan. 5 kan C0 ya. Paham maksudnya? Ya. X kuadrat turunnya 2X, 5X turunnya 5 kali 1, 5, C turunannya 0. Nah, inilah yang dinamakan ODI atau persamaan ya, ODI atau persamaan diferensial biasa. Kita singkat PD aja. Jelas? Yang PD itu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita cari solusinya, ini yang solusinya nih. Jadi ini yang merupakan solusi umum. Mengapa kata umum? Karena mengandung C. Ya, solusi umum persamaan diferensial. Paham maksudnya? Jadi kalau diferensial kita turunkan, hasil turunan itu ya aksen atau DY PDX itulah merupakan soal dari persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial atau ODE, Ordinary Differential Equation, ya. Jelas ini? Sebenarnya ada dua differential equation ini ada dua macam. Ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Ya. Aduh, kucingnya meong-meong masuk rekaman. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Oke. Sudah jelas ya. Jadi terbalik yang kita belajar sebelumnya soal fungsi X atau Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah C. Kemudian kita turunkan. Hasil turunannya itulah merupakan solusi umum merupakan apa? ODE, Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa, ya.
Oke, contoh lain lagi. Jadi ini yang ODI. Ada lagi satu namanya PDE. Bersama dengan singkatan Anda, Product Design Engineering. Ya. Ini partial, ya, partial differential equation. Partial differential ya, equation. Ini ada dia sama dengan persamaan diferensial parsial, ya. Diferensial parsial. Kalau ODI kan O-nya ordinate itu biasa ada, ya. Parsial. Parsialnya S ini. Oke. Ya, PD parsial, ya. Ini persamaan diferensial parsial. Nah, ini Z. Z adalah fungsi dua variabel, ya. Fungsi dua variabel, contohnya, ya, contohnya Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, ditambah XY ditambah Y kuadrat. Ya. Fungsi dua variabel. Mungkin ini dapatnya di kalkulus 3. Ya. Biasanya saya ngajar juga di kalkulus 3. Nah, kita cari turunan parsial. Turunan yang kita ditanya ini misalnya do kuadrat Z per do X do Y. Atau do X do Y. Atau do Y do X, boleh, ya. Do Y do Y sama, ya. Kan hukum komutatif. Ya, do Y do X atau do X do Y sama, ya. Yang tanya ini. Ini turunan parsial, turunan keduanya. Banyak turunan keduanya macam-macam. Ada yang sejenis, ada yang ini campuran, ya. Nah, turunan Z sudah belajar nih? Belum, kan? Ini pasti belum, ya. Do Z per do X berapa? Do Z per do X kita turunkan terhadap X saja, ya. Terhadap X saja. X saja. Selain dari X dianggap konstan. Apakah dia konstan pengali atau konstan saja? Ini mana? Itu kuliahnya. Iya. Oh ya. Ya. Oke. Jadi turunan parsial ini X kuadrat turunannya apa? 2X, ya. Di 2X ditambah X turunannya 1, kan? Y konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Y kuadrat konstan saja. Turunannya 0. Ya, kan? Itu kan turunan parsial. Paham, ya? Kalau diturunkan dari X, X saja yang kita lingkari X-nya. Ya, kita lingkari X-nya, X yang kita turunkan. Selain dari X, tidak diturunkan. Kalau dia sebagai pengali, dianggap konstan pengali. Kalau konstan saja, turunannya 0. Sehingga do Z per do X, do itu sama dengan D, diferensialnya. Kalau satu variabel pakai D, tapi kalau lebih dari satu variabel, dua variabel dan seterusnya, ini nama pakai do. Ini bacanya do, ya. Do. Ya. Jadi hasilnya 2X tambah Y. Kemudian do Z per do X ini diturunkan lagi terhadap Y. Berarti diturunkan terhadap Y. Kita lingkari Y ini. Ya, nak? Kita lingkari Y. 2X bukan Y, konstan. Turunannya berapa? 0. Y turunannya berapa? 1. Nah, ini do kali do apa? Do kuadrat Z per do Y kali do X. Do Y do X. Sama dengan 1. Nah, ini yang turunan parsial campuran. Turunan kedua, ya.
Inilah yang disebut PDE tadi atau PD parsial. Paham? Nah, hasilnya itu ini sebetulnya soal ini. Soal ini inilah merupakan solusi ya, solusi PD parsial ya. Ini ada C-nya ya. Jadi solusi PD parsial. Parsial ya. Terbalik ya. Jadi semua dibalik ya. Yang tadinya soal menjadi jawab jadi. Ya kan? Jadi jawabannya itulah, jadi hasil turunan itulah merupakan soal dari produk apa? Partial differential equation ya. Atau disebut PD parsial ya. Ini membandingkan ya ada dua D lanjutannya sebetulnya yang kalau pakai D ada do-nya itu biar disebut ODE tadi apa? Apa ODE tadi singkatan? Ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa ya atau singkatnya PD gitu. Oke. Kalau yang ini adalah partial differential equation atau PD parsial ya. Solusinya ya Z dari fungsi dua variabel ya. Untuk tahu aja ya. Oke. Gimana? Ini turunkan 2x. Ini turunkan 1. Yang bawahnya Pak, derajat dx sama kan 2x tambah 5. Ini ke sini jadi ya. Oke, ini kita turunkan lagi lagi. Dari lalu kita turunkan lagi yang bukan dia konstan. Konstan 2x konstan turun 0. Ya, ini diturunkan dalam Y saya tadi. Y, maka saya tadi yang bukan Y kita konstan. Berarti 2x konstan dengan 0, Y dengan 1. Ya, harus apa-apa. Oke. Nah ya, ini turunan parsial mungkin belum enggak, ini untuk membandingkan aja dulu. Oke ya, saya tahu ya bahwa kalau yang tadi sebelumnya, nah ini ya kan kalau ini D/X adalah X bar kurang 2X, 5X kurang 5 kali 15, C kurangnya 1 kotak. Nah ini yang disebut di turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan keberapa pun itu disebut ODE, ordinary differential equation atau PD biasa, atau PD biasa. Jelas ya? Nah, yang ini, jadi dari sini bisa ke sini diintegralkan, ini diintegralkan. Kalau ini diintegralkan, inilah yang merupakan solusi PD-nya. Ya, yang kita integralkan. Sama Anda belajar integral kan? Yaitu kalau ini kita integralkan berarti ini kan ya dy sama dengan apa? 2x plus 5 dx. Ya nah? Integralkan kiri dan kanan. Integral dy adalah integral dari 2x plus 5 dx. Ya kan? Benar gitu kan? Integral kiri dan kanan. Nah integral dy y. Sama dengan ini kalkulus 1. Anda belajar. Jadi isi dari ODE ini semuanya menggunakan integral. Apa yang pernah Anda pelajari di kalkulus 1. Ya. Jadi ini X pangkat 1 dx diturunkan berapa? Diturunkan. Diintegralkan berapa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1 kan? Kemudian ditambah 5 integral 5 dx, 5x kan? Jangan lupa tambah konstanta. Ya kan? Nah, sehingga ini jadinya dia adalah 2 kali setengah X kuadrat
ditambah 5X tambah C. Sehingga ini hasilnya Y sama dengan 2X setengah 1 kan. Jadi X kuadrat tambah 5X tambah C. Inilah yang merupakan apa? Solusi umum PD. PD itu persamaan diferensial. Contohnya persamaan diferensial biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation. Sudah jelas sampai sini? Ini berarti yang DI-nya banyak jumlahnya ya. In business engineering ini terpisah ya dengan Ibu Siti. Oke, jamnya sama. Tadi saya jumpa Ibu Siti. Sekarang udah paham ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Ya, kalau ini yang dinamakan contoh yang sederhana ini adalah diferensial biasa atau tingkat PD saja atau ordinary differential. Inilah solusi umum PD karena mengandung unsur C. C itu universal dan umum. Jadi definisinya itu adalah semua fungsi X, Y, Y aksen, Y double aksen, dari Y 3 aksen sampai turunan ke M dari Y sama dengan 0 itu adalah ciri khas umum secara umum persamaan diferensial biasa atau ODE. Ya. Yang tadi ya, yang berikutnya itu adalah membandingkan apa bedanya PD biasa dengan PD parsial. Ya mungkin banyak perubahan karena setelah meeting saya dengan ketua program dan Ibu Pak Esra juga bahwa untuk PDI ini nggak perlu diajarkan direct for real, ya, dihapus. Karena direct for real itu cocok dengan array, karena untuk sinyal ya, untuk apa? Sensor, ya kan? Robot kalau mau nabrak sini kan ada sensornya, tahu ya berhenti dia. Kalau nggak ada sensornya nabrak. Gitu. Nah, itu belajar tentang gelombang. Nah, pasti itu berhubung dengan Fourier series, direct for real. Jadi nggak belajar. Oke ya. Nanti materi e-booknya saya kirim ke grup Anda. Baik. Kalau sudah kita lanjut. Jadi kan ini tadi apa? Ini adalah contoh dari PD parsial, ya. Nah, secara umum bagaimana Anda menamakan PD itu? Misalnya kalau saya tulis gini, D turunan keempat dari Y terhadap X. Kurung pangkat 3. Kemudian misalnya ada kurang 5 dari D pangkat 3Y per DX pangkat 3 kurung pangkat 5 misalnya tambah 7 D kuadrat Y per DX kuadrat kurung pangkat 4 misalnya tambah 6Y sama dengan 0. Yang kita cari dulu apa? Turunan apa yang tertinggi? Turunan apa yang tertinggi? Turunan keempat, tidak? Diikuti oleh pangkatnya. Nah, bagaimana saudara-saudari menamakan PD ini? Persamaan diferensial ini. Jadi Anda sebut PD, persamaan diferensial. Terus ini order. Ada gak yang sebut order? Order itu biasa pesan barang ya. Order. Ini order sama ya. Kadang-kadang ada buku itu order. Atau ini sama dengan tingkat. Tingkat ya. Order. Order berapa sini? Kalau ada turunan keempat, namanya order 4. Oke. Order 4. Kemudian di sini derajat atau degree ya. Derajat berapa? Derajat itu pangkatnya. Pangkatnya berapa sini? 3 kan? Tahu nggak? Tadi yang
turunan yang tertinggi, baru ambil pangkatnya, kurung pangkat berapa. Ya. Jadi sini PD order 4, derajat 3, atau order tingkat. Tingkat 4, ya. Tingkat 4, pangkat. Nah, derajat itu pangkat 3. Atau nama lainnya degree. Degree itu bisa gelar ya. Nah ini sini ada istilahnya, tapi ini jarang dipakai kata degree. Yang sering itu order derajat, tingkat, pangkat. Ya, jelas? Kalau saya tulis ini DY per DX kurung pangkat 3-nya, bacanya apa nih? Ayo, PD. Apa? PD order. Order berapa? Turunan berapa tuh? 1, terus derajat atau pangkat. Derajat berapa? Derajat 3. Pangkat 3 kan? Kan kurung pangkat 3. Atau ini ditulis juga PD. Order ini diganti dengan tingkat. Tingkat 1 derajat pangkat, sorry. Pangkat 3 atau degree 3 ya. Pangkat 3. Sudah jelas cara tulisnya itu? Ya, dia carilah turunan yang tertinggi. Kalau campur banyak gitu, kita cari turunan tertinggi kurung pangkat berapa. Kalau nggak ada, nggak usah ditulis ya. Kalau nggak ada itu kan ya 1 sebetulnya artinya kan. Ya, 1 artinya pangkat atau derajat 1, pangkat 1. Ya, contohnya kalau saya tulis misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat, ini bacanya apa nih? PD order berapa nih? Order berapa? Order 2 pangkat atau sorry pangkat atau degree atau derajat berapa? Derajat 1. Derajat 1 ini jarang sebut ya. Jadi cukup kita tulis saja PD order 2 atau tingkat 2 ya. Jadi sering orang tulis di sini PD tingkat 2. Sudah jelas maksudnya? Jadi kalau derajat 1 atau pangkat 1 ada yang tulis, ada yang tidak. Opsional. Sudah jelas? Ya. Baik. Nah, baru kita masuk dengan yang pertama kita pelajari itu adalah sebetulnya ada di e-booknya. Mungkin 2 semester lalu saya bagi ke mahasiswanya. Karena saya ini mendapat royaltinya bukan berupa uang, tetapi berupa buku. Dikasih 100 buku, tapi saya menyumbang ke perpustakaan Binus 50 buku, dibagi lagi ke perpustakaan lain nih mereka. Kemudian mahasiswa aktif saat itu saya beri gratis. Ya, kami tidak boleh jual buku ya. Tidak boleh jual buku di kampus. Ketahuan dikeluarkan. Ya. Jadi dibagi boleh, dibagi kan gratis, jadi tidak. Nah, angkatan Anda yang di atas itu mereka dapat ini saya kasih. Satu saat itu ya. Mohon maaf, tinggal 5, jadi itu sebagai arsip saya aja. Ya. Tapi e-book yang ini nanti saya berikan lengkap ya. Yang untuk ODI-nya. Kalau ini campuran, dalamnya bukan ODI aja, ada ODI, ada Laplace transform, ada. Cuma kopinya ada saya, tapi gambar-gambarnya hilang semua. Ada gambarnya, ya. Gambar-gambar dalamnya hilang. Ya. Baik, kita mulai dengan PD ini loh, PD order atau tingkat ya, order atau tingkat 1 derajat atau pangkat ya, pangkat derajat atau pangkat 1. Nah, ini ada apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. PD dengan variabel
Itu dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Peubah. Bukan perubah ya. Peubah. Peubah. Ya. Variabel atau peubah dengan variabel yang dapat dipisahkan. Yang dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris ini separable differential equation. Ya. Separable differential equation. Ini yang pertama. Yang kedua adalah PD homogen. Ya. Yang ketiga, PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Okay. PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Jadi menjadi PD homogen ya. Awalnya tidak homogen ya. Jadi PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Yang keempat adalah PD eksak. Oh ya, PD homogen itu homogeneous differential equation. Rumus eksak differential equation. Misalnya kalau ini pakai X ya bahasa Inggris ya. Kelima, PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. Ya. PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. Nah ini biasanya menggunakan faktor integrasi ya. Menggunakan faktor integrasi. Lambangnya U ya, faktor integrasi. Yang keenam adalah PD ini homogen eksak. PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. PD linear. Yang ketujuh adalah PD Bernoulli. Ya. PD linear, PD Bernoulli itu sebetulnya satu induk ya. PD linear itu bagian dari PD Bernoulli yang dikemukakan oleh dua tokoh matematik yaitu Bapak Bernoulli sendiri dan Bapak Lagrange ya. Sebenarnya. Ini yang kita pelajari. Ini bukan ini aja ya, bahannya nanti setelah ini kita lihat PD tingkat N, tingkat 2 atau tingkat 3 homogen. Setelah itu ada lagi PD tingkat 2 atau tingkat N non homogen. Jadi kalau luas kanannya 0 itu disebut homogen. Kalau tidak sama dengan 0 misalnya mengandung unsur eksponensial E pangkat 3x, E pangkat kx ya. Ada trigonometri cos AX, sin AX atau dalam bentuk polinom X kuadrat tambah 2x tambah 5 misalnya. Itu non homogen ya, luas kanannya. Kemudian PD tingkat tinggi. Nah, kita belajar tentang PD Euler-Cauchy, PD Clairaut, PD tingkat 1 derajat N. Kemudian terakhir adalah PD simultan. PD simultan disebut juga sistem persamaan diferensial. Seperti dalam matrik, belum belajar matrik belum. Matrik itu ada SPL, kan? Sistem persamaan linear. Nah, ini sistem persamaan diferensial, SPD. Atau nama lainnya PD simultan. Ya. Oke, mungkin ini yang apa? Nanti mungkin sekalian saya tulis ya. Jadi ada PD order N ya, PDN order N ini terserah 2, 3, 4 ya kan, homogen. Oke ya. Jadi ini yang tadi yang pertama, ini yang 2 Romawi misalnya. Yang ketiga adalah PD order N juga, tetapi non homogen ya, non homogen.
Yang keempat adalah PD tingkat tinggi. Nanti seperti ini daftar isi buku saya itu sama dia. Jadi, PD tingkat tinggi itu apa saja yang ada, yaitu belajar tentang PD Euler, PD linear oleh Cauchy, ya, PD linear Euler. Ini nama orang ya, Euler bukan ular ya. Euler Cauchy. Kemudian ada PD Clairaut. Dan terakhir sini adalah PD tingkat order 1 derajat N. Derajat N. Ini maksudnya DY per DX kurung pangkat N. Itu ada derajat N. Oke. Yang terakhir baru kita belajar tentang kelima PD simultan. Simultan. Atau ini sebut ini apa? SPD. SPD. Apa SPD itu? Sistem persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Nah, ini yang kita belajar tentang apa? ODI. Itu induknya itu. Diferensial, oke. Materi ini yang ODI, ini bukan semuanya, ini baru yang ODI aja ini. Nanti baru kita masuk apa diferensial integral, kalkulus diferensial, kalkulus integral, ya. Kemudian kita belajar tentang transformasi Laplace atau Laplace transform, ya. Ada yang lain lagi, ada yang jelas, ya. Ini untuk tahu aja ya, dan lihat di bukunya nanti lengkap. Oke, nanti ini saya berikan Anda juga ya. Ya. Mana? Kita mau PD order N. Mungkin. Yang 4, PD tingkat tinggi. Ini PD linear, Euler itu ya. Euler Cauchy. Kata Euler kan Euler. Lain lagi. Itu Bapak Euler. Orang. Euler Cauchy CHU CHB. Cauchy. Oleh Cauchy dua tokoh lagi. Namanya digabung seperti diajar ini ada namanya eliminasi Gauss-Jordan. Jadi Bapak Gauss dan Bapak Jordan. Ya. Ikut eliminasi Gauss-Jordan. Oke, hitam. Oh, itu apa? Jelas ya? Baik. Nah, ini bagian ini PD simultan atau sistem persamaan diferensial. Ya. Baik. Ya. Hah? Boleh lah, Mas. Ditahan sakit Anda, saya yang tanggung jawab deh. Oke? Baik. Nah, sekali lagi kita masuk dengan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau dalam bahasa Inggris separable differential equation. Ya. Separable. Ini kalau Anda cari di YouTube banyak ya. YouTube itu sumber ilmu. Tapi yang positif ya. Ini capek ya, siapa? Tidur Anda. Kurang tidur ya? Oh, udah sakit. Ya udah, diperhatiin aja ya. Oke. Baik. Kalau sudah, kita masuk yang pertama tadi ya. Yang pertama itu bagian pertama dari ya, yaitu apa? Ini sudah ini semua? Sudah semua? Baik. Kita masuk dengan yang pertama ya. Yaitu apa tadi?
PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Dengan variabel yang dapat dipisahkan. Contoh pertama, kita masuk. Diketahui PD-nya adalah, ini PD-nya soalnya. Ini yang biasa tadi, mirip dengan tadi, D pada X adalah 3X kuadrat kurang 6X ditambah 5. Ditanya solusi umum, ya, solusi umum PD. Atau tentukanlah solusi umum PD. Ya. Oke. Jadi solusinya, aduh maaf. Induknya ada, harusnya induknya, tadi suara induknya ada kan, harusnya induknya di, apa istilahnya, digendong apa tuh itu? Bukan digigit ya, digendong bawa anaknya. Oke, jadi D per DX sama dengan 3X kuadrat kurang 6X plus 5. Ini yang seperti sama yang tadi, di mana DX-nya ini dikali silang, enak. DX-nya dikali silang ke belakang, sehingga terjadi, ini yang sederhana sekali ya, D adalah 3X pangkat 2 kurang 6X tambah 5. Oh ya, saya terangkan dulu. Kalau integral 0 itu berapa? Sama integral agak batasnya diketahui 1 sampai 5 dari 0 berapa? Kalau tanpa agak batas, integral 0 adalah konstan. Karena konstan turunannya 0. Kemudian integral tertentu, ini tertentu, agak batas 1 sampai 5, batas bawah 1, batas atas 5, dari 0 adalah 0. Jadi C-nya bernilai 0. Ya, ini perlu tahu ya. Enggak, ini perlu diketahui. Jadi kalau integral 0 saja tanpa harga batas, itu adalah konstan C. Tetapi kalau ada harga batas, konstannya adalah bernilai 0. Oke. Sudah? Jadi yang ini soal tadi DY pada X ini 3X kuadrat kurang X tambah 5. DY adalah DX-nya kali silang ke belakang. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Sebetulnya biasanya ini dipindahkan ke ruas kiri semuanya. Begitu contoh 2 ya. Saya khawatir tambah C-nya lupa nanti. Ya. Tapi tidak apa-apa, ini boleh enggak. Integral DY sama dengan integral dari 3X kuadrat kurang 6X plus 5 DX. Integral DY, Y. Enak. Integral DY, Y. Integral ini berapa? 3 kali integral dari X kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1 enggak? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Ini akan rumus dari SMA sudah dapat kan? Ya. Kemudian dikurang 6 kali integral X pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, seper 2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Ditambah integral 5 DX, 5X kan? Jangan lupa tambah C. Ya kan? Karena ini tak tentu. Nah ini coret nih, 3 kali sepertiga adalah 1. Jadi X pangkat 3. Min 6 kali setengah min 3. Tambah 5X tambah T. Inilah merupakan solusi umum PD. Ya. Sudah jelas? Kalau biasanya Anda kan, ini soal Anda di diferensial kan? Diturunkan hasilnya Y asen atau D pada X. Ya kan? Jadi kebalikan dari diferensial sebetulnya. Hasil diferensial itu adalah soalnya. Soal PD. Ya. Ini masih sederhana, paling sederhana. Nah, mulai kita nomor 2, contohnya sedikit ditingkatkan. Ya. Cukup jelas? Halo? Kalau tidak jelas, tanya, tidak apa-apa. Ya. Saya lebih senang kalau tidak ngerti, tanya supaya bisa mengerti. Ya. Kalau sudah ini? Halo? Kalau sudah, contoh 2. Contoh 2-nya adalah
dy per dx sama dengan 1 tambah x dikali 1 tambah y. Ditanya solusi umum PD. Nah, mulai bentuknya lain kan? Ini udah campuran nih, ya. Nah, gimana? Ini bisa dipisah enggak? Yang dipisahkan itu apa? Yang dipisahkan itu adalah fungsi x dengan dx, fungsi y dengan dy. Dan ingat dx dan dy tidak boleh berada di penyebut ya, harus ada di pembilangnya enggak? Nggak pernah kan? Coba ada pernah enggak x per dx? Nggak ada kan? Dx per x ada, ya kan? Jadi atau x kali dx. Jadi dx dan dy tidak boleh berada di penyebut. Hati ya. Nah ini coba dipisahkan. Dipisahkan ini kita menggunakan sifat kali silang. Ya. Ini dx-nya ke silang ke sana. 1 tambah y turun ke bawah. Ya enggak? Miring, miring. Kali silang kan? Jadi kalau kali silang ini dy per ini 1 tambah x. Nah, si dx kali silang ke sini, dx ke sini enggak? Terus yang ini 1 tambah y turun ke bawah menjadi 1 tambah y. Jelas itu? Sifat kali silang dipakai. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Halo? Pindahkan semuanya ke ruas kiri. Sehingga kanannya tinggal 0. Ya. Ini dy per. Nah, ini boleh enggak saya balik 1 tambah y ini sama enggak y plus 1? Sama kan? Dipindahkan, ini dipindahkan. Yang kanan pindah ke kiri. Ini 1 tambah x, dx sama dengan 0. Ya enggak? Nah, nanti integral 0 itu yang c. Ya. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Jelas maksudnya? Harus kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Sehingga kanannya tinggal 0 saja. Kemudian kita integralkan integral dy per y plus 1 kurang integral dari ini kita balik juga nih, sorry. Ini tadi kita balik aja. X plus 1 dx sama dengan integral 0 dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, ini kalau kita cari diferensial dari penyebut per penyebut. Berapa turunan ini? Halo? Berapa turunan ini? Turunan Y 1 ya? 1. Turunan 1, 0 kan? Turunan Y 1. Tambah turunan 1, 0. Kali dy. Enak. Hasilnya apa? Kalau ini 1 tambah 0 kurung dy. 1 dy enak? Turunan Y terhadap Y 1. Turunan 1, 0. Kurung. Kena terhadap Y kali dy. Betul tak? Terhadap X kali dx. Berarti ini 1 tambah 0, 1 kali dx. 1 kali dy, Y enak? Dy enak? Halo? Sama nama dy sini? Halo? Nggak paham ya? Saya lagi diferensial dari Y plus 1. Turunan Y ini kan 1. Turunan 1, 0. Betul enggak? Turunan Y 1. Terhadap Y ya, terhadap Y. Turunan Y 1. 1 turunannya 0. Konstan kan? dy kan? Ini dulu. Ini ngerti enggak ini dulu? Nih. Halo? Berarti ini sama dengan apa nih? Dy enggak nih? 1 dy kan 1 enggak ditulis. Ada yang kurang jelas, non? Halo? Ada yang jelas tanya, enggak apa-apa, ya. Saya enggak marah orang nanya. Senang tuh. Oke. Jadi dasarnya itu ya. Oke. Nah, ini langsung kita diferensialkan. Integral dari E pangkat 1 apa?
Integral dari X pangkat 1 1/1 tambah 1, ya nak? Ya kan? 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Dan tambah integral 1 dx, X. Sama dengan, nah ini yang menyebabkan dari integral 0 adalah C. Ya. Sehingga ini kita punya rumus integral du per u apa? Ln. Biasanya ln harga mutlak u tambah c, betul enggak? Harga mutlak kita hilang aja ya. Jadi ini ln dari y plus 1 dikurang setengah X pangkat 2 ditambah X. Ya enggak? Sama dengan C. Halo? Sampai sini? Jelas? Ya. Ini yang saya terang atas dari ini. Diferensial dari Y plus 1 terhadap Y turunannya 1 enggak? Terhadap Y. Sekali lagi nih. Terhadap Y. Terhadap Y. Maksudnya, terhadap X, ya X dx. Terhadap Z, dz. Gitu. Paham? Ya. Ini kan saya turunan Y 1. Turunan 1, 0. 1 tambah 0, 1 enggak? Kan diferensial terhadap Y atau X? Kalau Y, dy. Kalau terhadap X, dx. Ya. Oke. Ini X. Integral X pangkat 1 dx kan rumus X pangkat N dx. Rumusnya apa? 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C kan? Ya, rumusnya. Jadi ini 1/1 tambah 1, 1/2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Oke ya. Nah, kemudian kita, karena ini ada ln, ya, karena ini ada ln, maka kita hilangkan ln-nya. Caranya gimana? Cara menghilangkan ln, berarti kita jadikan ln semuanya. Anda tahu enggak kalau ln E pangkat 5 adalah 5. Kan? Ngerti enggak? Mengapa ini? Ln E pangkat 5 itu ada. Ln itu apa? Ln itu logaritma bilang pokok E. Dari E pangkat 5. Nah, kemudian ini Anda tahu log A bilang pokok B sama log A per log B. Cerita di SMP sama ada. Anda belajar kan log A bilang pokok B itu adalah log A bilang A per log bilang pokok B. Ada kan? Log A pangkat N adalah pangkatnya boleh pindah ke depan sebagai pengali. N kali log A. Ada kan? Jelas? Nah, ini dipakai sini nih. Anda lihat sini ya. Ini dipecah menjadi apa? Log E pangkat 5 per log E. Enak? Log bilang pokok E. Pangkat dapat bawa depan sebagai pengali. Enak? Jadi 5 log E per log E. Log E coret. Berapa tinggalnya? 5. Berarti 5 adalah ln E pangkat 5. 7 adalah ln E pangkat 7. Sudah jelas? Jelas nggak nih? Ini berkaitan, ya ilmu-ilmu yang Anda dapat di SMP SMA itu dipakai. Pasti terpakai. Jadi jangan bilang, udah tamat SMA, kata bodoh, lupaan aja. Nggak bisa. Harus diingat lagi. Ya. Sampai perguruan tinggi, ketemu lagi. Nah, kalau Anda lulus sarjana, mau lupakan ya terserah Anda. Itu, ya. Jelas maksudnya? Jadi ilmu itu sebenarnya berkaitan terus. Ya. Tingkat-tingkatannya. Ya. Nah, jadi setengah X kuadrat tambah X ini sama enggak ln E pangkat fungsi itu. Jadi saya bilang A adalah ln E pangkat A. Benar enggak? Di sini ya. Misalnya U
U adalah ln E pangkat U, nak? Kalau gitu. Karena ln E pangkat U kan tadi kan? Di sini. Ln E pangkat 5. Ln E pangkat 5, 5. Berarti kalau 5 saya ganti U apa? U adalah ln E pangkat U. Betul nggak? Halo? Jelas? Anda jelas lah ini? Oke. Kalau gitu, ini nih. Setengah X kuadrat tambah X. Ini saya salin dulu ya sini. Ln dari Y plus 1 dikurangi dalam kurung setengah X kuadrat ditambah X sama dengan C. Enak. Ini saya salin ya. Oke. Yang ini saya ubah dalam ln. Ini juga ln juga. Ini apa nih? Ln Y plus 1 tetap. Ini menjadi ln E pangkat fungsinya. Fungsi adalah ln E pangkat fungsi. Betul nggak tadi? Fungsi adalah ln E pangkat fungsi. Ya kan? Fungsinya salinnya nih setengah X kuadrat ditambah X. Nah, ini jangan ln E pangkat C ya. Sekali lagi ini hati-hati sini. Min 3C berapa? Sama dengan C juga. Terus seper C, C juga. Akar C, C juga. C kuadrat, C juga. Kemudian ln C, C juga. Berarti C itu boleh diganti ln C. Nah? Boleh kan? Jadi C ini kita ganti dengan ln C. Karena ln-nya mau dihilangkan. Ya. Nah, ini belum bisa langsung dihilangkan sifat logaritma kan? Log A kurang log B apa? Kalau log A tambah log B, log AB dikalikan. Kalau log A kurang log B dibagi kan? Log A per B. Apalagi. Ya. Sifat logaritma banyak. Jadi Anda belajar kan log A tambah log B adalah log AB. Perkalian nih kan? AB. Terus log A kurang log B adalah log A per B. Nah, sekarang Anda lihat sini. Ini apa? Log A kurang log B nanti. Ln itu kan, oh ya, ln itu apa? Ln itu adalah logaritma bilang pokok E. E itu berapa? 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Nah, Euler lagi. Kata Euler tadi, bilangan Euler. Ya, 2,718281 dan seterusnya, ya. Jelas ya? Jadi log A kurang log B ada log A per B. Jadi Y plus 1 dibagi E berpangkat setengah X kuadrat ditambah X. Ini kan sama dengan ln C. Ya kan? Log A per B. Log A kurang log B, log A per B. Ln A kurang ln B, ln A per B. Terus ln sama dengan ln. Lihat cara enggak ln-nya? Lihat cara enggak ln-nya? Tidak boleh. Kenapa? Itu kan bukan perkalian. Apakah ini ln kali C? Bukan kan? Apakah ln kali Y plus 1 apa itu? Enggak kan? Jadi hilangannya ln-nya. Log A sama log B. Berarti A sama dengan B. Nah. Kan itu artinya. Ln-nya dihilangkan. Ya. Jangan dicoret ya. Salah. Fatal nanti. Ya, ln-nya hilang aja. Jadi Y plus 1 per E berpangkat setengah X kuadrat tambah X sama dengan C. Kemudian ini dilakukan kali silang. Nah, kita kali silang. Berarti ini Y plus 1 berapa? Sama dengan C kali E berpangkat setengah X kuadrat tambah X. Ya kan? Setengah X kuadrat tambah X. Ini kali ya. Nah, satunya dipindahnya. Aku mau cari Y. Y sama dengan berapa? C kali E berpangkat setengah X kuadrat tambah X dikurangi 1. Inilah solusi apa nih? Ini adalah solusi apa nih? Solusi umum PD. Oleh Profesor Dr. Dhani Handali. Saya banyak belajar dari beliau itu. Beliau singkat dengan SOL solusi umum, SOL PD. Ya. Oke,
Sampai sini jelas? Kalau Anda tidak percaya, ini Anda bisa turunkan nih, di aksennya tadi, jadi DYPTX, nanti hasilnya akan sama kembali lagi ke soal yang tadi. Ya, ya boleh. Hah? Ya, ya. Dibasuh wajahnya supaya segar. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tanya ya. Kalau tidak jelas tanya. Tidak apa-apa. Ya. Justru Anda. Jadi saya selalu suka review itu ulang lagi yang Anda ya, yang di SMP, yang di SMA, ya. Tetap itu harus supaya Anda ngerti mengapa. Seperti tadi mengapa learn pangkat 5. Nah, itu dijelaskan bahwa learn itu adalah logaritma bilang pokok E, ya. E adalah bilangan Euler. Beda dengan rumus Euler ya. Ada yang tahu rumus Euler? Kalau bilangan Euler tadi E adalah 2,718281 dan seterusnya. Kalau rumus Euler apa? Ada yang tahu? Supaya tahu deh ya. Rumus Euler adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I kali sin theta. I bilangan imajiner. Dari mana rumusnya datangnya? Silakan nanti Anda bisa cari di, saya buktikan di jurnal yang saya tulis di jurnal Emacs. Ya. Di BINUS ya. Jurnal EMACS. Ini singkatan nih. E itu engineering, MA, E engineering, MA matematik, CS computer science. Ya, kalau Anda cari di Google, EMA BINUS ya. Ini diterbitkan di BINUS, tetapi bukan untuk dosen BINUS saja, tetapi juga dosen-dosen di luar BINUS boleh nulis sana. Ya. EMAX. Ini ada di volume, kalau salah di volume 4 nomor 1 kalau salah. Coba nanti lihat ya, rumus Euler ini. Pembuktiannya, Anda tahu pembuktiannya pakai rumus apa? Rumus yang Anda pelajari di kalkulus 1, masih ingat enggak? Ada limit N menuju hingga dari 1 tambah U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A. Oh ini, salah ini. A itu siapa? Ya bisa tak hingga ya, bisa. X menuju A dari U kali V. Ada kan? Dasarnya pakai rumus ini. Ya. Ada belajar nggak? Ini yang tipenya apa? 1 pangkat tak hingga di dalam dalil hospital. Ada kan? Bentuk tak tentu dalam limit. Ada. Masih ingat? Yang lalu, kalkulus yang lalu. 1 pangkat tak hingga kan bisa selesai pakai ini. Ya. Oke. Kalau salah saya ada kirim ke Anda ya, yang lengkap. Satu halaman apa? MS Word-nya. Isinya judulnya apa tanggal berapa, terus itu di YouTube kan, kemudian di bawahnya ada linknya yang saya ngajar di CS apa namanya, CS Mat, program ganda matematik and computer science. Jadi itu ada satu hari itu cuma 2 sesi, jadi videonya 13 minggu kali 2, 26 video ya. Kemudian dia punya whiteboard-nya ada 13. Karena yang setiap hari ini nyambung, whiteboard-nya nyambung, tapi videonya terpisah. Ya. Anda belajar di situ ada ya, dasar-dasar apa nih yang limit. Ya. Oke, habis ini tadi contoh berikutnya lagi kita masuk. Ya.
Nah, contoh 3. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Ada di yang tadi. Sebelumnya. Atas lagi. Oh, bawah, sorry. Ini. Oh, Anda belum selesai. Oke. Oke. Ya, yang penting ini di dalam tekanan diferensial atau tinggi ini seringkali dipakai. Jadi min C C juga. Jadi C itu bisa posisinya di kiri atau di kanan. Dipindahkan kalau di kiri dia plus, dipindah ke kanan apa? Min C kan? Min C itu juga C juga. Jadi boleh ya. Jadi maka jawabannya kadang tidak aneh gitu. Jadi C bisa di kiri atau di kanan. Karena dari kiri pindah ke kanan jadi min C adalah C juga. Seperti C, akar C, C kuadrat C, C pangkat 3 C, terus len C jadi juga. Yang sering kita pakai C jadi len C. Itu dalam apa? Menghilangkan len. Baik. Kalau sudah, kita masuk contoh berikutnya adalah contoh ketiga. Contoh ketiga adalah ini X kuadrat kali DY per DX ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Nah, gimana nih? Langkah pertama kita lihat apakah bisa dipisahkan dulu. Nah, nanti kalau tidak bisa dipisahkan lagi, kita tidak boleh pakai yang ini kan. Kita harus pakai yang selanjutnya PD homogen. Nah, setelah kita pelajari PD homogen, kita pelajari juga PD eksak. Biasanya dia PD homogen, dia juga PD eksak, lebih mudah PD eksak ya, daripada PD homogen itu panjang jalannya. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita harus pelajari ya. Walaupun panjang. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Langkah pertama kita pindahkan dulu. Kita mau sifat silang tadi. Kita pindahkan dulu. Jadi ini X kuadrat kali DY per DX sama dengan min Y kuadrat. Kan gitu kan? Ini solusinya. Terus sifat silang apa sih? DX-nya. Berarti sifat silang apa? D ini DY, ini Y kuadrat. Minnya biar aja ya. Berarti ini Y kuadratnya dengan DX itu kan letak. Betul enggak? Halo? Artinya apa? DY-nya tetap, Y kuadratnya ditarik ke sepakatan turun ke bawah jadi Y kuadrat enggak sini? Sama dengan minnya tetap, terus DX-nya kali silang ke sana. DX kali silang ke sana menjadi DX di sini per X kuadratnya sekali silang lagi ke bawah. Menjadi gini. Itu enggak gitu? Bisa dipisahkan? Sudah terpisah belum nih? Fungsi X dengan DX, fungsi Y dengan DY. Begitu gak? Nah, setelah itu secara aljabar kita pindahkan ke mana? Secara aljabar kita pindahkan semuanya ke kiri. Jadi min dipindahkan jadi plus DX per X kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Integral dari DY per Y kuadrat ditambah integral dari DX per X kuadrat sama dengan integral 0. Nah, Y kuadrat dan X kuadrat boleh nggak kita naikkan ke atas? Boleh nggak kita naikkan ke atas? Ya, kita naikkan ke atas. Jadi apa?
Kalau naik ke atas jadi apa? Y pangkat 2 naik ke atas Y pangkat min 2 DY. Terus X kuadrat naik ke atas X pangkat min 2 DX. Integral 0 C. Enak? Halo. Oke. Nah, kemudian ini berlaku rumus integral Y pangkat N DY. Apa rumusnya? Per pangkat N plus 1 Y pangkat N plus 1 tambah C. Kalau rumusnya kan ini kan. X juga sama kan. Jadi berarti sini seper N-nya min 2. Ini N-nya saya lingkari plus 1. Y pangkat N-nya min 2 plus 1. Gitu gak? Integral dari X pangkat min 2 sama seper pangkatnya N-nya min 2 plus 1. X pangkat N-nya min 2 plus 1. Sama dengan C. Hasilnya apa nih? Min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 min 1. 1 bagi min 1. Min. Ya enggak? Min. Ini Y pangkat berapa? Min 2 tambah 1. Min 1. Terus nih. Nah ini juga. Min 2 tambah 1. Min 1. 1 bagi min 1. Min 1. Jadi ini min. X pangkat min 2 plus 1, X pangkat min 1. Sama dengan C. Ya nak? Nah, hasilnya ini min seper Y, min seper X, sama dengan C. Oke? Nah, hasil gini kan kurang bagus. Supaya hilang minnya apa nih? Samaan ini semuanya dikali dengan min 1 enggak? Dikali min 1. Hasilnya apa? Seper Y tambah seper X sama dengan min C. Enak? Jadi hasilnya seper Y ditambah seper X sama dengan min C. Ingat si min C sama dengan C nak? Jadi min C kan C juga. Jadi ini seper Y tambah seper X adalah C juga. Inilah solusi umum PD. Di PD apa tadi? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Jelas sampai sini? Halo? Ada yang kurang jelas? Tanya ya. Yang kurang jelas, tanya. Yang sebelumnya. Begitu untuk berikutnya sedikit ditingkatkan kesulitannya, kita tingkatkan lagi supaya apa ya? Ilmunya tambah ya. Kita sampai 10 ya. Ya. Ada yang sudah belum? Ya, apa-apa ditunggu. Belum bilang aja. Ini sudah ada semua nih. Ada yang belum ada? Masih ada yang belum ada? Berarti 12 orang. 14. Jadi sekarang PDE, Product Design Engineering dan Business Engineering dipisah. Ya. Tapi materinya sama, kodenya sama. Ya, jadi bisa ya dosennya beda. Sudah, saya teruskan yang ini tadi, hasil yang terakhir. Ingat min C adalah C juga. Ya. C juga. Kalau sudah, nah sebentar lagi kita finish. Kita masuk yang ini yang di itu ada nomor 5 ya. Oh ya, yang di e-book saya itu ada soal latihan ya.
Tapi sudah saya jawab semua tuh, ya. Bukan kunci jawabannya. Kalau yang lama ini hanya kunci jawabannya. Kalau yang e-book saya itu sudah dijabarkan jawaban lengkapnya. Jadi Anda latihan dulu, cocokkan nanti jawabannya mendekati sama atau sama. Gitu, ya. Oke, ya. Nomor 5 ini adalah DY per DX min. Nah, ini hati-hati nih. 4X ditambah XY pangkat 2 per Y min X kuadrat Y. Sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Nah, bagaimana nih? Langkah pertama kita pindahkan, ya. Supaya bisa terjadi apa? Sifat garis silang, ya enggak? Berarti DY per DX sama dengan apa? Sama dengan 4X ditambah XY kuadrat per Y dikurang X kuadrat Y. Kemudian kita lihat pembilang dan penyebut yang sebelah kanan ini bisa difaktorkan enggak? Dikeluarkan yang sama. Di pembilang apa yang bisa dikeluarkan? Halo? Di pembilang apa yang bisa dikeluarkan? X enggak? Ya kan? Pembilang X. Di penyebut apa yang bisa kita keluarkan? Y. Kita faktorkan. Karena kalau kita tidak faktorkan tidak bisa dipisahkan. Ya. Dikeluarkan X tinggal 4 ditambah Y kuadrat. Per yang penyebutnya bisa keluarkan Y. Tinggal apa? 1 dikurang X. Oke. Nah. Oke, ya. Sampai sini jelas? Ya. Oh, ini pangkat 2 ya. Ya, X kuadrat. Makasih. Terus ya, ini pangkat 2-nya ini ada X. Baik. Setelah ini bisa kita pisah enggak? Coba dengan catatan DY dan DX harus di pembilang. Tidak boleh di penyebut, ya. Berarti DY, coba kita lingkari. Yang ada Y-nya DY, Y, dan 4 tambah Y kuadrat. Itu enggak? Yang hijau, saya lingkar hijau. Berarti sifat garis silang di sini apa? Y-nya kali silang, betul enggak? Y-nya kali silang ke DY, betul enggak? Situ. 4 tambah Y kuadrat ini kali silang ke sini. Turun, ya enggak? Berarti Y-nya dikali silang. Itu apa namanya? Above, bahasa Inggrisnya kan. Miring ke situ, ya. Terus yang ini turun ke bawah nih. Apa nih? 4 tambah Y kuadrat. Terus ini sama dengan X tetap. Nah, DX-nya akan silang, betul nggak? DX-nya akan silang, baik. DX-nya akan silang. X DX. Di bawahnya ada 1 dikurang X kuadrat. Sudah terpisah. Sekarang Anda lihat sudah terpisah fungsi Y dengan DY kali DY, fungsi X kali DX. Sudah terpisah kan? Nah, sekarang kita susun. Sebaiknya kita susun Y DY. Terus ini boleh nggak dibalik? Y kuadrat tambah 4. Boleh kan? Itu sifat komutatif. A tambah B sama B tambah A. 4 tambah Y kuadrat sama nggak Y kuadrat tambah 4? Oke. Terus ini min. Nah, saya nggak mau min nih. Sebaiknya dikeluarkan min ya, boleh nggak? Jadi X dx dikeluarkan minnya, negatif min. Berarti min S kuadrat kalau min jadi plus S kuadrat. Plus 1 jadi min 1. Itu nggak? Coba dikaliin. Sama. Min S kuadrat plus 1. Nah, plus bagi min ya. Oke. Nah, sekarang ya. Yang ini Anda tahu ya, plus bagi min. Ini kita integralkan kiri kanan. Jadi integral. Apa? Oh, jangan dulu. Jangan dulu integralkan, kita pindahkan. Jadi Y dy per
Y kuadrat tambah 4. Nah, ini min. Plus bagi min. Pindah ke kiri jadi plus enggak? Plus X dx per X kuadrat min 1. Sama dengan 0. Itu enggak? Halo? Jelas? Nah, kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Integral Y dy per Y kuadrat plus 4 ditambah integral X dx per X kuadrat min 1 sama dengan integral 0. Integral 0 C ya. Nah, ini kita lihat apakah turunan penyebut terkandung pada pembilang. Apakah turunan dari penyebut X kuadrat min 1 terkandung pada pembilang? Ya. Kerja enggak cukup waktunya. Saya save dulu ya. Saya lupa save. Saya absen dulu baik. Coba sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ada pertanyaan di sini? Oh ya kita ya. Kemudian ya kita terus sedikit ya. Kita sengaja ya, kita sengaja buat dulu. Jadi integral D dari penyebut per penyebut juga tambah integral dari penyebut X kuadrat min 1 per X kuadrat min 1 sama dengan integral 0 C. Coba turunan dari ini berapa? Turunan ini dari berapa nih? Turunan 4 0. Turunan Y kuadrat berapa? 2Y. 2Y dy ya. 2Y kali dy. Padahal yang ada apa sini? Yang ada sini Y dy. Berarti terjadi kelipatan 2 enggak? Supaya 2Y1 dikali berapa? Setengah enggak? Karena setengah kali 2Y dy kan 1Y dy. Betul enggak? Halo. Turunan dari 4 0. Turunan Y kuadrat 2Y kali dy. Yang ada di sini apa? Y dy. 1Y dy. Supaya 2Y dy di 1Y dy. 2 ini dikali berapa supaya 1? Setengah. Seperdua. Oke. Ini juga sama. Turunan dari X kuadrat. Turunan min 1 0. X kuadrat turunnya 2X kali dx. Padahal yang ada sini apa? X dx. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1. Dikali berapa di depannya? Setengah, seperdua. Karena seperdua kali 2x dx kan 1x dx. Betul ya? Jelas sampai sini? Ya. Ya. Nah, base keluarnya. Salah saya. Ini. Ya. Sehingga hasilnya apa tuh? Ini adalah setengah ln
Y kuadrat tambah 4 tambah setengah ln, ya. Di hasilnya setengah ln Y kuadrat tambah 4 ditambah setengah ln S kuadrat min 1 sama dengan C. Betul nggak gitu? Halo? Setengah ln Y kuadrat tambah 4 tambah setengah ln S kuadrat min 1 sama dengan C. Kemudian supaya hilang pecahannya setengah, supaya setengah hilang pecahannya, maka persamaan itu saya kali berapa? Kali 2 enggak? 2 kali setengah 1. Jadi tinggal 1 ln Y kuadrat plus 4. Setengah kali 2, 1. Ln S kuadrat min 1. 2 kali C, 2C. Oke. Log A tambah log B, log AB enggak? Log A tambah log B adalah log AB. Ya. Log AB. Y kuadrat tambah 4 kali X kuadrat min 1. Nah, karena ini ln 2C adalah ln C. Ya. 2C adalah ln C. Ln sama dengan ln. Tidak boleh coret ya. Jadi hasilnya dalam sama. Berarti Y kuadrat tambah 4 dikali X kuadrat min 1 sama dengan C. Inilah solusi apa? Solusi umum PD-nya. Sudah selesai. Paham ya? Jelas sampai sini? Kan ln sama dengan ln. Ln-nya dihilangkan, jangan dicoret sekali lagi. Kita absen ya. Best. Bahasa. Kalau saya ada best. Ini. Oke. Attendant. Sama. Karena ini yang absen cuma berapa orang. Dikit sekali. Yang absen itu Kesalin Winanuli, Kesia Santosa, Philip Alexander, Vincent Wijaya. Ada. Ya itu yang lain kosong. Kenapa nih? Telat mungkin dari ya. Alicia Raka Putra ada. Ini apa lupa ya? Apa telat? Ya, udah forget aja enggak ya? Terus ini juga Nanda Anting, Magal, Telin, Felicia, Cleo, Patra, Palandi, Debbie, Leoni. Ya. Anda tadi ada lupa ya? Sudah datang tadi. Yostia, Marco Bima, Grace Hatanto, terus Ivan, Adrian Saputra, tidak ada. Ivan tidak ada. Oke, Yosepin Gracia. Oke, pas jamnya sekarang Anda ini apa? Halo, istirahat 10 menit ya. Saya masuk lagi. Hey.